Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya kita berdoa dengan tujuan semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wasilatul Faizah, Riki Ahmad, Faikotul Himmah, dan Ahmad Fikhan Zidni akan memaparkan materi tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa kerasulannya. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh teman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Silsilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bani Hashim adalah bagian dari suku Quraisy yang merupakan anak Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Kinanah merupakan cikal bakal munculnya Bani Kinanah. Sehingga Quraisy merupakan pecahan dari Bani Kinanah. Kemudian tentang kematian ayah, ibu, dan kakek Nabi. Ayah Nabi, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika beliau dalam kandungan. Sedangkan ibu Nabi wafat saat beliau berumur 4 tahun, tetapi dalam keterangan lain dijelaskan saat beliau 6 tahun. Dan kakek beliau, yakni Abdul Muthalib, wafat saat beliau berumur 8 tahun. Selanjutnya, mengenai kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, ketika ibu Nabi, yakni Sayyidah Aminah mengandung Nabi, beliau dalam mimpinya didatangi seseorang yang mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya adalah penghulu umat. Maka namakanlah ia Muhammad. Ketika itu beliau juga melihat cahaya keluar dari perutnya, sehingga beliau bisa melihat istana Busro di wilayah Syam. Selain itu, ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah yang tetap bersedia menyusui beliau meski beliau yatim, menyebabkan desa Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya yang awalnya kurang baik dalam hal ekonomi dan lainnya menjadi berlimpah berkah. Dan ketika pertemuan dengan Bahiro, pendeta Bahiro, saat itu Nabi Muhammad masih belia. Beliau pernah turut serta dalam perjalanan dagang bersama pamannya, yakni Abu Thalib. Rombongan tersebut berdagang ke Syam, dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan pendeta Bahiro. Mereka melewati tempat kediaman pendeta tersebut, yang biasanya ketika ada rombongan dagang melewati rumah pendeta itu tidak dihiraukan,
Saat itu pendeta tersebut malah menyambut dan menjamu rombongan Nabi dan Abu Thalib dengan sangat baik. Saat itu pendeta Bahiro melihat awan yang menaungi Nabi Muhammad. Ia mengetahui bahwa hal tersebut hanya terjadi pada seorang nabi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri pertama, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. 1. Turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu yang pertama ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah di Gua Hira. Kejadian itu bermula ketika Nabi Muhammad berdiam diri atau menyendiri di Gua Hira karena beliau sangat prihatin terhadap keruntuhan moral yang terjadi di Mekah pada saat itu. Beliau menyendiri di Gua Hira itu sambil bermalam. Sebab itulah beliau membawa bekal dan sembari berdoa, beliau juga menyuguhkan makanan kepada fakir miskin yang datang kepadanya. Begitulah yang terus terjadi hingga Allah mengutus beliau menjadi seorang nabi. Dan pada saat malam itu, malaikat Jibril datang dengan membawa perintah Allah. Malaikat Jibril berkata bahwa beliau diperintahkan untuk membaca, tetapi beliau tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril memeluknya dan melepaskannya. Dan Nabi Muhammad disuruh membaca lagi, dan Nabi Muhammad berkata tidak bisa membaca lagi, dan begitu terus sampai berulang 3 kali. Lalu ketiga kalinya malaikat Jibril menarik beliau, Nabi Muhammad, lalu memeluknya erat-erat dan melepaskannya sembari berkata apa yang sudah dijelaskan di surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah kejadian itu, Nabi Muhammad pulang ke rumah istrinya Khadijah dengan hati yang gemetar. Beliau memohon kepada Khadijah agar menyelimutinya. Dan setelah itu, Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah tentang apa yang sudah dialaminya. Dan beliau berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Dan Khadijah pun menenangkannya. Setelah itu, Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad menemui Warokoh. Warokoh ini adalah seorang Arab pemeluk agama Nasrani di zaman Zahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani, dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warokoh bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan dialami di Gua Hira. Dan kemudian Warokoh membenarkannya. Yang kedua, turunnya wahyu yang kemudian. Wahyu yang kemudian turun kepada Rasulullah secara bertahap-tahap, dan beliau membenarkan sepenuhnya apa yang datang kepada beliau, menerimanya dengan sepenuh jiwa, bersabar terhadapnya, menanggung semua risikonya, baik mendapatkan keridhaan atau kemarahan manusia. Dan yang ketiga, Khadijah masuk Islam. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah. Dengan masuk Islamnya Khadijah, beban Rasulullah semakin ringan. Jika Rasulullah mendengar umpatan dan caci maki terhadap beliau yang membuatnya sedih, Allah menghilangkan kesedihan itu melalui Khadijah saat beliau kembali kepadanya. Khadijah memotivasi beliau, meringankan bebannya, membenarkannya, dan menganggap remeh reaksi negatif manusia terhadap beliau. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sekarang kita menginjak ke ibrah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa kerasulannya. Kehidupan dunia yang awalnya penuh dengan kejahilan, kebodohan, kegelapan, berubah menjadi kehidupan yang penuh kebaikan, petunjuk, dan cahaya. Artinya, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah,
Beliau mengubah keadaan manusia, dimulai dari bangsa Arab menjadi umat yang beradab. Yang kedua, menjadi meletak dasar prinsip agama Islam. Ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keseluruhan kisah hidupnya, beliau menanamkan sebuah prinsip dan pokok ajaran agama Islam. Yang ketiga, menjadi rahmat seluruh alam. Artinya, kehidupan beliau sebagai nabi dan rasul tidak hanya membawa kebaikan bagi umat tertentu saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Betapa kasih sayangnya menyebar ke segala penjuru dunia. Yang keempat, menjadi teladan dalam berbagai persoalan manusia. Allah telah berfirman bahwa dalam pribadi Rasulullah terdapat sebaik-sebaik teladan. Beliaulah uswatun hasanah itu. Dalam kerumitan persoalan manusia, beliau mampu menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh saja, melalui semua tutur kata, akhlak, dan ketetapan beliau. Baik, penjelasan dan pemaparan materi telah dilaksanakan. Kami kelompok 2 meminta maaf kepada teman-teman apabila ada pelafalan dan penjelasan yang kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.